Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putriani dengan nomor NIM 065138212604 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena kita pada hari ini akan mempelajari materi yang sangat menarik, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum kita berlanjut ke materi yang lebih dalam lagi mengenai materi hari ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna hak asasi manusia dalam perspektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menguraikan hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan materi kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian hak asasi manusia menurut ahli. Yang pertama, menurut John Locke, Two Treatises on Civil Government. Menurut John Locke, hak asasi manusia itu adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Yang kedua, menurut Konjoro Torbapranoto 1976, menurutnya hak asasi manusia itu ialah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Dan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia itu ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setelah kita mengetahui makna hak asasi manusia menurut para ahli dan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu apa? Di sini hak asasi juga mencakup beberapa bidang, yakni yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak. Yang kedua, hak-hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Yang ketiga, hak-hak asasi politik, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, hak untuk mendirikan parpol. Yang keempat, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu meliputi hak untuk memiliki pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan. Dan yang terakhir, hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan. Dan kita juga harus mengetahui mengenai hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Di sini, Ibu akan menjabarkan secara singkat hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila, yakni yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah,
dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Baiklah, setelah kita menyaksikan video pembelajaran yang tadi dengan seksama, nah selanjutnya Ibu akan meminta kepada anak-anak sekalian untuk membentuk 4 kelompok dan setiap ketua kelompok akan menjawab kuisis yang telah Ibu tautkan di link gambar ini. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Setelah kita membahas materi dan menjawab link kuisis, maka Ibu di sini akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, di mana hak asasi manusia itu ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila meliputi 5 hubungan, yakni yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Dan yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama. Dan yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong. Dan keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Mungkin sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan, dan Ibu akhiri dengan mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di video pembelajaran minggu depan.